Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Nah, kemarin waktu penjelasan ada terputus di bagian akhir, yaitu tentang Shahibul Karamah. Namun di sini akan saya ulas dulu bab yang pertama, karena yang kemarin itu sudah bagian akhir, maka saya ulas dulu dari awal bab pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sejatinya manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terindah, dengan tujuan hanya mengabdi kepadanya, hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan makhluk yang terindah? Karena manusia diciptakan dari dua sisi, yaitu pertama sisi rohaniyah dan yang kedua sisi jasmaniyah. Di mana sisi rohaniyahnya tersebut dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia dalam keadaan bentuk yang terindah, bentuk yang terbaik, bentuk yang paling indah, yang paling bagus, yaitu berupa Ruh Qudusi. Nah, jadi ruhaniyah pertama kali Allah ciptakan dalam bentuk Ruh Qudusi dari Nur Muhammad. Allah pertama kali menciptakan makhluknya ialah menciptakan Ruh Muhammad. Setelah Ruh Muhammad, Allah ciptakan dari Ruh Muhammad tersebut Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad terciptalah ruh orang-orang yang beriman. Nah, maka di sini dalam ungkapan sering diungkapkan bahwa ruh orang-orang yang beriman, ruh kita semua tercipta dari Ruh Muhammad. Kalau secara kronologisnya memang Allah menciptakan Ruh Muhammad, dari Ruh Muhammad lahirlah Nur Muhammad, dari Nur Muhammad baru terciptalah ruh semua manusia. Di mana di sini Nur Muhammad atau ruh manusia dinamakan dengan Hakikatul Insan atau Hakikatul Muhammadiyah. Nah, setelah manusia diciptakan dalam keadaan suci, di alamnya juga, tempatnya juga di alam kudusi, alam yang suci, ruhnya juga berupa Ruh Qudusi. Nah, Ruh Qudusi yang dengan kata lain dinamakan Hakikatul Muhammadiyah atau Hakikatul Insan. Lalu diturunkan ke alam Jabarut, lalu diturunkan ke alam malakut, diturunkan ke alam malakut, lalu diturunkan ke alam muluk. Alam muluk atau dengan kata lain alam nasut, di mana alam tersebut adalah alam jasmaniyah. Lalu ketika berada di alam muluk atau alam nasut, ruh manusia bernama ruh jasmani. Nah, di sini ketika bernama ruh jasmani, Allah menciptakan wadaknya. Makanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, minha khalaqnakum. Artinya apa? Berdasarkan ruh tersebut Allah menciptakan wadak manusia. Minha khalaqnakum. Maka di sini Allah ciptakan ruh Muhammad, lalu menciptakan Nur Muhammad, lalu terciptalah ruh orang-orang yang beriman. Nah, setelah ruh tercipta, lalu setelah berada di tempat yang paling rendah, yaitu alam muluk atau alam nasut, lalu diciptakanlah wadak manusia. Lah, ketika sudah memasuki wadak, ketika Allah tiupkan ruh di dalam wadak manusia tersebut, maka ruh tersebut lupa di mana tempat asalnya,
lupa dari mana dia berasal. Dan dia juga tidak tahu, ketika awal-awalnya tidak tahu dia berada di mana. Dan juga tidak tahu harus kembali kemana, karena asalnya dia tidak tahu. Namun karena kasih sayang Allah, Allah menurunkan kitab samawi, di mana tugasnya, di mana gunanya adalah untuk mengingatkan kita semua tentang tempat asal kita, bahwa kita berasal dari alam qudsi dan kembali ke alam qudsi. Lalu bagaimana caranya kembali ke alam qudsi? Maka di sini dengan mudzakarah, dengan zikir. Pertama zikir lisan. Jadi pertama dimulai dari taubah. Kita bertobat. Kita merasa bahwa kita ini adalah pendosa, bahwa kita ini berada di tempat yang terendah, di tempat yang penuh dengan kotor, dengan dosa, dalam setiap hari, setiap detiknya, setiap waktunya. Lalu kita bertobat. Dan ketika kita bertobat, kita mengambil talqin atau bimbingan dari guru. Lalu setelah itu, sesuai dengan perintah guru, kita berzikir. Sebagaimana firman Allah, "Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'anantum faqimus shalah." Ketika kalian sudah melaksanakan salat, artinya secara syar'i, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan, maka berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah Ta'ala qiyaman, dalam keadaan berdiri, artinya dalam keadaan aktivitas, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, artinya dalam keadaan istirahat, santai, dalam keadaan santai, wa 'ala junubikum, dan ketika kalian tidur. Jadi zikir terus sampai mencapai mutmainnah. Fa idza ma'anatum faqimus shalah, ketika sudah mutmainnah baru dirikan salat. Makanya di sini zikir, tugas kita adalah zikir. Zikir di sini oleh Imam Musannif disebutkan bahwa zikir ketika keadaan tidur, ketika kita dalam tidur itu lebih cepat penyatuannya kepada Allah daripada dalam keadaan terbangun. Lalu bagaimana kita bisa berzikir dalam keadaan tidur? Ini kalau orang dulu itu adalah yang sering mengistilahkan orang-orang dulu itu, mata boleh tidur tapi hati tidak. Jadi bagaimana ceritanya? Ketika kita sedang tidur, hati kita tidak tidur. Tapi di sini justru fursatul qalbi atau lorong hati kita akan terbuka untuk menyambungkan ruhaniyah kita sehingga kita terbang menuju hadratil ilahiyah. Kita terbang menuju qurba dengan zikir. Jadi hati tidak pernah tidur. Jadi hati akan selalu terjaga. Contoh, kalau sering ini menjadi hujah dari orang-orang yang hanya memahami syariah, bahwa Imam Syafi'i, Imam Mujtahidil Ummah yang 4, tidak ada yang ahli hakikah, katanya. Terus bagaimana bisa mereka tidak ahli hakikah? Sejarah itu sudah jelas mengatakan ketika Imam Syafi'i sowan ke Imam Malik, ke gurunya, singkat cerita, malam itu Imam Syafi'i tidur pulas, karena itu semua yang ada di mayoritas yang ada di Imam Malik itu temannya. Jadi dan Imam Syafi'i itu dikatakan oleh Imam Malik bahwa dia itu adalah ulama besar, mujtahidil ummah. Masa Syafi'i ini ulama besar? Jadi dia intip teman-temannya ini mengintip Imam Syafi'i di kamar yang sudah disediakan dengan perintah gurunya. Akhirnya ketika diintip ternyata Imam Syafi'i lagi tidur. Kerjanya cuma tidur, masa orang istimewa. Singkat cerita ketika subuh ditanya sama Imam Malik. Isi pertanyaannya begini. Bagaimana semalam? Alhamdulillah baik guru. Dapat berapa kitab semalam? Alhamdulillah saya dapat mengarang 400 kitab. Bagaimana orang dalam keadaan tidur dia bisa mengarang kitab 400 kitab? Kalau bukan orang ahli hakiki. Cuman dia Imam Syafi'i itu mempunyai
pangkat atau mempunyai tugas untuk ijtihad di bagian syariah. Berbeda dengan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau imam-imam yang lain yang memang dia mempunyai tugas untuk membimbing umat secara batiniyah, secara akidah. Jadi semua mujtahidil ummah itu dia sudah menyelesaikan tugas-tugas batiniyahnya, sehingga dia kembali lagi ke alam yang fana ini demi untuk memperjuangkan syariah, agar syariah ini bisa terlaksana secara sempurna, agar kitab yang dia karang, yang dia ijtihadkan itu bisa terrealisasi secara sempurna. Nah, setelah zikir, maka di sini Syekh Yahya bin Mu'ad pernah menyampaikan al-waliyu raihanallahu ta'ala fi ardihi. Wali atau orang yang sudah mencapai tingkatan tertentu dalam akidah, dalam penyatuan diri kepada Allah, dia mendapatkan raihan, mendapatkan sebuah wewangian yang wewangian ini dinamakan wewangian wali. Nah, jadi sebuah tingkatan wali atau wali ini adalah sebuah wewangian di mana orang-orang siddiqun, orang-orang yang ahli siddiqin atau mukhlisin atau minimal orang yang mencari jalan menuju hadratil ilahiyah akan mencium baunya tanpa harus diberitahu, akan mencium baunya tanpa harus diberitahu. Lalu mereka semua para siddiqin atau orang-orang yang mencari jalan penyatuan diri kepada Allah, dia akan rindu. Dia sangat menginginkan untuk kembali ke sana, untuk mencapai tempat tersebut. Sehingga saking kangennya, saking rindunya, saking kepengennya, dia menjadi orang fana dari kehidupan fana ini. Menjadi orang yang fana. Nah, semakin fana maka akan semakin tinggi tingkatan zikirnya, tingkatan penyatuan dirinya kepada Allah. Dan seorang wali adalah orang yang diberi keistimewaan dengan karamah. Namun ketika manusia tersebut tidak bisa memendam, tidak bisa menguburkan rapat-rapat, tidak bisa menyimpan rapat-rapat karamahnya, maka dia akan jatuh kembali. Kenapa? Karena wal karamatu haidur rijal, karena karamah tersebut adalah haidnya laki-laki. Yang dimaksud laki-laki di sini adalah orang yang mencari penyatuan diri kepada Allah. Jadi orang yang sedang melaksanakan penyatuan diri kepada Allah, dia ingin kembali kepada Allah, maka ketika Allah beri karamah, ketika Allah berikan keistimewaan dengan berupa sebuah karamah, apa ya, misalnya terbukanya alam di bawah sadar ini, atau terbukanya alam di balik alam fana ini, dengan sering melihat ini, melihat itu, melihat kejadian yang memang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Nah, tidak bisa membuang, tidak bisa menyimpan rapat-rapat hal ini, maka dia seperti orang haid. Artinya tingkatan penyatuan dirinya dia sedang jatuh. Jadi di sini harus hati-hati untuk bisa terus melangkah menuju penyatuan diri yang sempurna, menuju perolehan hakikatul insannya, maka dia harus bisa memendam, menyimpan rapat-rapat karamahnya, dan dia bisa berpaling dari karamah tersebut. Makanya sering para ahli ilmu batiniyah seperti ini sering mengatakan bahwa ilmu hanya permainan, ilmu semacam karamah, ilmu kesaktian lah, anggaplah itu hanya permainan.
bukan yang sebenarnya, itu hanya tipu daya. Kenapa dikatakan tipu daya? Karena hal itu akan menipu kita. Jadi akan menipu kita sendiri. Kita yang tadinya semangat, kita yang tadinya berada dalam satu tingkatan dalam penyatuan diri kepada Allah akan jatuh. Ketika kita menyukai hal itu, ketika kita senang, senang dipuji orang saja itu sudah turun. Marah ketika ada orang mencaci itu sudah turun. Jadi mau mencaci, mau memuji, sudah tidak ada artinya. Apalah arti semua itu? Toh yang kita tuju adalah hadratil ilahiyah, alam kesucian, hakikatul insan. Itu yang kita tuju. Kalau cuma kehidupan dan apa yang berada di dalam kehidupan ini, itu hanya persinggahan. Jadi kita membutuhkan penghidupan sebagaimana orang secara umum, itu hanya demi untuk memenuhi kewajiban terhadap jasmani kita dan juga terhadap keluarga dan anak kita. Kenapa? Karena kita mempunyai tugas syar'i. Jadi dua-duanya harus kita laksanakan. Apa? Tugas syariah dan tugas ma'rifah. Dan tugas syariah dan tugas ilmu ma'rifah. Tugas syariah dilaksanakan oleh jasmani kita, tugas dari ilmu ma'rifah dilaksanakan oleh rohani kita. Di mana dari keduanya ada penghubung, yaitu thariqah. Ini yang akan menjadi berkesinambungan antara dua tugas. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengabaikan salah satu di antara tugas tersebut. Jasmaniyah harus kita laksanakan, rohaniyah harus kita laksanakan. Jasmaniyah dengan ilmu syariah, rohaniyah dengan ilmu ma'rifah. Lalu termasuk di antara yang menjadi penghubung ilmu thariqah. Itu yang menjadi penghubung antara ilmu syariah dan ilmu ma'rifah. Kenapa? Karena ma la yutimul wajiba illa bihi fa wajibun. Sesuatu yang hukum wajib atau perbuatan wajib tidak sempurna tanpa sesuatu tersebut, maka barang tersebut atau sesuatu tersebut menjadi ikut wajib juga. Jadi tugas kita sekarang melaksanakan syariah dengan zikir lisan, dengan ibadah dan semua ibadah, dan melaksanakan tugas ma'rifah, tugas yang dari ma'rifah, yaitu rohani kita harus melaksanakannya dengan berzikir mulai dari lisan juga sampai rohaniah kita, sehingga kita bisa aqimus shalah. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan bisa bermanfaat, terutama untuk saya pribadi dan juga untuk semua orang yang menyimak video ini, khususnya anggota grup. Demikian, wallahu a'lam bishawab.